Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifda Isdihar. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Analisis Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Baik, sebelum kita masuk materi, saya ingin menjelaskan apa itu Sistem Informasi Manajemen terlebih dahulu. Sistem Informasi Manajemen atau SIM, atau dalam bahasa Inggris Management Information System atau disingkat MIS, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan atau suatu strategi bisnis. Itu adalah arti dari sistem informasi manajemen. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi yang berjudul Analisis Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Analisis pengembangan sistem informasi manajemen juga memiliki konsep siklus hidup cocok dengan segala sesuatu yang lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya mati. Pola ini juga berlaku untuk sistem berbasis komputer seperti aplikasi pengolahan data atau sistem pendukung keputusan. Siklus hidup merupakan penerapan pendekatan sistem untuk tugas mengembangkan dan menggunakan sistem berbasis komputer. Siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem lebih cepat. Yang pertama, kita akan membahas siklus hidup sistem. Metodologi adalah suatu cara yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar untuk memecahkan masalah. Siklus hidup sistem atau disebut sistem life cycle (SLC) adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer. Kenapa? Karena tugas-tugas tersebut mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. SLC sering disebut juga sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Lalu dalam siklus hidup sistem terbagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama adalah tahap-tahap siklus hidup. Tahap-tahap siklus hidup terbagi menjadi 2, yaitu siklus hidup pengembangan System Development Life Cycle (SDLC), yang terdiri dari tahap perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan. Tahap kedua disebut dengan tahap penggunaannya, yang berlangsung sampai sudah waktunya untuk merancang sistem itu kembali. Proses merancang kembali sistem mengakibatkan siklus itu akan diulangi lagi. Yang kedua, pengelolaan siklus hidup. Siklus hidup yang pertama dikelola oleh manajer unit jasa informasi, dibantu oleh manajer dari analisis sistem pemrograman dan operasi. Di banyak perusahaan saat ini, tanggung jawab masih berada pada tingkat ini. Namun kecenderungan saat ini juga meletakkan tanggung jawab pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Sekarang, manajemen siklus hidup sistem mungkin saja terentang melewati beberapa tingkat organisasional dan melibatkan manajer di luar jasa informasi. Yang ketiga, tanggung jawab eksekutif saat sistem memiliki nilai strategis atau mempengaruhi seluruh organisasi. Direktur utama atau komite eksekutif mungkin memutuskan untuk mengawasi proyek pengembangan ketika lingkup sistem menyempit dan fokusnya lebih operasional. Kemungkinan besar
kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif tingkat yang lebih rendah seperti wakil direktur utama, direktur bagian administrasi, dan CEO. Dan yang terakhir itu komite pengarah sistem. Banyak perusahaan membuat suatu komite khusus di bawah tingkat komite eksekutif yang bertanggung jawab atas pengawasan seluruh proyek sistem. Jika tujuan komite tersebut adalah memberikan petunjuk, pengarahan, dan pengendalian yang berkesinambungan, komite ini disebut komite pengarah. Jika perusahaan membentuk komite pengarah untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputer perusahaan, digunakan nama komite pengarahan sistem informasi manajemen. Melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, menjadi pengendali keuangan dengan bertindak sebagai badan yang berwenang. Yang berwenang apa? Yang berwenang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana yang berhubungan dengan komputer. Yang ketiga itu menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Dan yang terakhir atau E, kepemimpinan proyek komite pengarah. Pengarah sistem informasi manajemen jarang terlibat langsung dengan rincian pekerjaan, tanggung jawab. Itu ada pada tim proyek. Tim proyek mencakup semua orang yang ikut dalam serta pengembangan sistem berbasis komputer. Suatu tim mungkin memiliki belasan anggota yang terdiri dari pemakaian, spesialis, informasi, dan mungkin audit internal. Audit memastikan bahwa rancangan sistem memenuhi persyaratan tertentu dalam hal akurasi, pengendalian, keamanan, dan dapat diaudit. Kegiatan tim diarahkan oleh seorang pemimpin proyek yang memberikan pengarahan sepanjang berlangsungnya proyek. Tidak seperti komite pengarah sistem informasi manajemen di tim proyek tidak berkelanjutan dan biasanya dibubarkan ketika penerapan sistem telah selesai. Yang kedua akan memasuki materi tahap siklus hidup pengembangan sistem. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap perencanaan keuntungan dari merencanakan proyek CBIS itu terbagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, menentukan lingkup dari proyek. Yang kedua, mengenali berbagai area permasalahan potensial. Yang ketiga, mengatur urutan tugas. Yang keempat, memberikan dasar untuk pengendalian. Lalu, ada langkah-langkah terhadap tahap perencanaan. Yang pertama, menyadari masalah kebutuhan akan proyek CBIS biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Setelah manajer menyadari adanya masalah, ia harus memahami dengan baik agar dapat mengatasi permasalahan itu di sini. Manajer hanya mencari untuk mengidentifikasikan di mana letak permasalahannya dan penyebabnya. Yang ketiga, menentukan sistem manajer dan analisis sistem, mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai, dan titik ini tujuannya hanya dinyatakan secara umum. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Sistem baru tidak akan beroperasi bebas dari kendala. Kendala dapat ditimbulkan oleh faktor lingkungan, manajemen perusahaan. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Ada 6 dimensi studi kelayakan. Yang pertama, teknis. Yang kedua, pengembalian ekonomis. Yang ketiga, hukum dan etika. Yang keempat, operasional. Dan yang terakhir, jadwal. Nomor 6, memberikan usulan penelitian sistem. Jika sistem dan proyek nampak layak, diperlukan penelitian sistem yang menyeluruh. Penelitian sistem akan memberikan dasar yang rinci untuk rancangan sistem baru, mengatasi apa yang harus dilakukan oleh sistem itu dan bagaimana sistem itu menjalankan. Analisis akan menyiapkan usulan penelitian yang memberikan dasar manajer untuk menentukan perlu atau tidaknya pengeluaran untuk analisis. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek manajer dan komite pengarah.
menimbang pro dan kontra dari proyek dan rancangan sistem yang diusulkan serta menentukan apakah perlu diteruskan. Yang terakhir, menetapkan mekanisme pengendalian sebelum penelitian sistem dimulai. Komite pengarah SIM menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilaksanakannya. Yang keempat adalah tahap rancangan. Rancangan sistem adalah suatu penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Langkah-langkah tahap perencanaannya adalah yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang dijelaskan dalam modul teknis. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Lalu masuk ke materi tahap penerapannya. Tahap penerapannya itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, merencanakan penerapan. Manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Yang kedua, itu mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan kepada seluruh karyawan dengan tujuan untuk menginformasikan pegawai mengenai keputusan tentang penerapan sistem baru dan meminta kerjasama dari pegawai. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang dapat pada konfigurasi yang disetujui. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak saat perusahaan memutuskan untuk menciptakan sendiri. Perangkat lunak perangkat lunak aplikasinya itu kayak harus menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analisis sistem sebagai titik awal. Yang kelima, menyiapkan database. Pengelolaan database bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini mencangkup persiapan database. Yang terakhir itu menyiapkan fasilitas fisik jika perangkat keras dari sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas apa yang perlu dilakukan konstruksi baru atau perombakan. Masih ada ternyata. Mendidik peserta dan pemakai sistem baru akan mempengaruhi banyak orang, maka diperlukan suatu pelatihan. Menyiapkan cut over atau proses menghentikan penggunaan sistem lama ke sistem baru disebut cut over. Yang terakhir itu menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Manajer dan komite pengarah SIM menelaah status proyek, dan yang lain setuju atau menolak rekomendasi tersebut. Jadi setelah itu semuanya terjalankan, baru kita bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Dan sekarang kita memasuki tahap yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, yaitu tahap penggunaan dan langkah-langkahnya. Yang pertama itu menggunakan sistem pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan. Itu yang pertama, atau A. B. Audit sistem. Setelah sistem baru berkesempatan untuk mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu mempengaruhi kriteria kinerja studi. Studi semacam ini disebut dengan penelaah setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seorang jasa informasi, seorang auditor internal. C. Memelihara sistem selama manajer menggunakan sistem. Berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dilaksanakan dengan 3 alasan. Yang pertama itu memperbaiki kesalahan, yang kedua itu menjaga sistem, dan yang terakhir itu meningkatkan sistem. Lalu D. Menyiapkan usulan rekayasa ulang.
ketika jelas bagi para pemakai dan spesialis informasi bahwa sistem itu tidak dapat lagi digunakan, suatu usulan dibuat komite pengarah SIM bahwa sistem itu perlu direkayasa ulang dengan menggunakan rekayasa ulang proses bisnis. Usulan itu dapat berbentuk memo atau laporan yang mencakup dukungan untuk berpindah ke suatu siklus sistem baru. Dukungan tersebut penjelasan kelemahan inherent sistem, statistik mengenai biaya perawatan, dan sebagainya. Menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Komite pengarah sistem informasi manajemen menentukan apakah suatu siklus hidup baru itu perlu atau tidak. Jika ya, dibuat keputusan tentang kapan tahap perencanaan akan dimulai. Siklus hidup yang baru dapat mengikuti pola rancang ulang proses bisnis. Sistem yang ada sekarang akan digunakan hingga saat cut over ke sistem yang direkayasa ulang. Mungkin materi yang saya sampaikan kurang berkenan atau banyak kurangnya, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.